Kali ini kita akan mendiskusikan dengan salah satu narasumber terkait upaya pemerintah Provinsi Lampung mendongkrak pendapatan asli daerah, di mana kita ketahui bersama bahwa kondisi keuangan daerah dimanapun, termasuk Lampung, itu sedang mengalami grafik penurunan. Seberapa besar pun keinginan kita untuk berlari kencang, kalau tidak ditopang oleh sebuah kekuatan yang memadai, ya hanya sebatas angan-angan. Seberapa ini pun semangat dia untuk mendorong kemajuan bagi provinsi dan masyarakat Lampung tanpa ditopang oleh kekuatan yang memadai, terutama dari sektor keuangan, ya nggak akan bisa diinikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Denny Kurniawan dalam program podcast IJP. Kali ini kita akan mendiskusikan dengan salah satu narasumber terkait upaya pemerintah Provinsi Lampung mendongkrak pendapatan asli daerah, di mana kita ketahui bersama bahwa kondisi keuangan daerah dimanapun, termasuk Lampung, itu sedang mengalami grafik penurunan. Yang ini tentu berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, berpengaruh terhadap upaya-upaya pembangunan yang ada di provinsi, dan upaya dalam melakukan stimulasi terhadap recovery ekonomi di setiap sudut sektor. Nah, di samping saya sudah ada seorang politisi dari fraksi Partai Demokrat, yaitu Bang Yose Rizal. Selamat pagi, Bang Yos. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Yose Rizal kita ketahui adalah politisi yang sudah cukup lama malang melintang di dunia politik Lampung, dan beliau ini juga seorang aktivis. Nah, dengan latar belakang yang begitu luar biasa ini, tentu akan sangat bermanfaat bagi Provinsi Lampung, bagi pemerintah Provinsi Lampung, bagaimana pemikirannya dan upaya-upaya yang dia bangun di dalam pembangunan, terutama dalam posisi dia sebagai seorang legislator. Ini kita mau tahu nih bagaimana pemikiran-pemikirannya. Nah, Bang Yos, terkait upaya peningkatan atau mendongkrak PAD nih yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, sejauh mana Bang Yos sampai saat ini melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur Mirdja dalam upaya mendongkrak PAD? Beberapa waktu lalu kita ketahui bagaimana gubernur mengeluarkan kebijakan soal pajak kendaraan, kan? Pemutihan. Terus ada beberapa hal juga melalui UPTD-nya nih. Nanti yang kita akan kupas satu persatu, Bang. Nah, gimana tuh Bang Yos? Jadi kan kalau kita menakar dari waktu jabatan yang dipegang oleh Bung Mirdja ini, Saudara Mirdja, kan belum 1 tahun ya berjalan. Tapi melihat dari apa yang coba dia lakukan, saya kira ini cukup positif ya, bahwa kemudian secara substansi belum tersentuh, mungkin ya ini karena beberapa faktor. Salah satunya mungkin faktor ini tentang keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov. Kan regulasinya sudah jelas itu. Hanya ada beberapa item yang mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, selebihnya itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Makanya sampai hari ini ya pendapatan kita masih lebih dominan dari transfer dari pusat gitu. Jadi soal transfer keuangan daerah itu Bang ya, nah ini kan ada yang terbaru nih dari Menteri Keuangan yang baru ini, ada penambahan anggaran transfer keuangan daerah. Tapi melihat
Belum. Dampaknya sejauh mana gitu loh Bang? Baru wacana Iya, itu. ya. Terlepas itu wacana. Karena kan menteri ini kan selalu membuat gebrakan-gebrakan yang baru beberapa minggu ini yang mencoba untuk mempengaruhi pasar gitu loh. Ya tidak bisa ditutup kemungkinan juga misalnya itu ada pengaruh nggak ke daerah itu dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh menteri baru ini. Kalau sejauh ini sih soal Pak Murdaya ya. Purabaya, Purbaya ya Pak kok Murdaya Pak Purbaya ini ada satu yang kita dengar ya dari masyarakat soal kemudian dia mendorong ada 200 triliun uang pemerintah yang ngendap di BI disebar ke bank, iya. Lalu kemudian dia berharap itu bisa terserap oleh ini. Ya. Nah kalau ada bagusnya juga, paling tidak itu bisa menjadi satu langkah untuk menstimulasi sehingga pergerakan perekonomian ini bisa menjadi lebih baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat. Salah satu contoh misalnya saya ada mendengar beberapa ini kawan-kawan yang mengelola dapur MBG. Ini luar biasa katanya. Kemarin kita ditransfer itu belum terpakai semua udah ditransfer lagi. Nah paling nggak kan kita melihat ada semacam ini rona optimis dari mereka. Tapi sekali lagi ini hanya dari satu sisi ya. Nah soal yang lain-lain ada lagi angin segar yang disampaikan oleh beliau ini Menteri Perekonomian baru bahwa transfer daerah tidak lagi akan dikurangi tapi akan ditambah. Cuman kan ini masih pada tataran wacana, belum berwujud pada kebijakan karena kita tahu nota keuangan yang disampaikan bahkan peraturan Menteri Keuangan itu sudah terbit pada awal September apa akhir kalau pertama kan dari nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden, lalu kemudian peraturan Menteri Keuangan disusul oleh Presiden itu ada pengurangan transport dan itu sangat berpengaruh secara signifikan sehingga kita Provinsi Lampung yang sudah mensepakati APBD 2026 pun ini harus mereview kembali akibat kebijakan itu. Tapi ya mudah-mudahan janji Menteri Keuangan yang baru ini bisa, bukan janji ya, wacana yang disampaikan soal transfer daerah yang tidak akan dikurangi itu bisa terrealisasi. Karena dengan transfer daerah yang sudah terlanjur kita anggarkan pun kita masih berada pada posisi yang defisit, apalagi kemudian kalau sampai itu berkurang, waduh ini lebih gila lagi. Gitu. Oke, itu memang peran beliau lah untuk menumbuhkan optimisme Bang ya. Nah, kembali ke upaya peningkatan PAD di Pemprov Bang. Ini kan sudah ada beberapa kali gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Bang Yos bahwa wajar ini masih baru belum 1 tahun juga nih gubernur ini menjabat. Nah, bagaimana Bang Yos melihat potensi-potensi PAD yang ada di Lampung yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini gubernur untuk ngejar PAD ini gitu kan. Karena kita ketahui kemarin sampai targetnya aja diturunin tuh oleh pemerintah Provinsi Lampung. Iya, makanya di satu sisi kita tahu pertama kondisi keuangan kita memang sedang tidak baik ya. Kita tersangkut hutang di 15 kabupaten kota terkait soal dana bagi hasil yang mau tidak mau harus kita bayar, walaupun kemudian sudah ada kesepakatan ini akan diangsur selama 5 tahun, tapi tetap saja pada akhirnya itu akan menjadi membebani APBD kita. Terus ini lagi dalam rangka bagaimana caranya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah tadi,
saya ini loh belum melihat langkah-langkah konkret loh. Ya, Kalau kita mau fair ya jujur, semangatnya iya dari gubernur, tapi aplikasi dari perangkat daerah. perangkat daerah ini yang belum kita lihat. Salah satu contoh misalnya terkait soal pajak kendaraan bermotor. Kan udah berlangsung sekian bulan ya Iya. pemutihan. Betul. Bahkan sampai perpanjangan Iya, Bang, sampai Bang, ya. perpanjangan. Nah, kita coba lihat apa masih jauh dari target yang coba kita canangkan. Bahkan terakhir kemarin kan dalam rangka penyusunan APBD sempat diturunkan target itu. Lucu rasanya. Nah, makanya kita berkali-kali sebetulnya mengajak kawan-kawan dari Badan Pendapatan Daerah ini untuk duduk bareng, dan kita juga desakan kawan-kawan sebetulnya di Komisi 3 itu beberapa kali menginginkan agar kita membuka rapat secara luas. Bapenda sebagai koordinator dari dalam rangka pendapatan ini juga melibatkan beberapa perangkat daerah lain yang punya potensi untuk menggali pendapatan. Betul. Kan banyak ini mulai dari hampir semua ya. Ya, SDM, Dinas lingkungan hidup, lingkungan hidup, dari rumah sakit, BUMD, gitu-gitu. Ya. Terus di BPKAD soal aset, aset, bagaimana pemanfaatan pengelolaan aset. aset, pemanfaatan aset. Nah, ini yang belum kita ini kan karena situasi katanya, tapi kalau kita bicara karena situasi tidak akan pernah ada ini. Makanya harusnya ya semua harus ada prioritas. ya, harus ada prioritas yang ini kan. Nah, hari ini seperti tadi saya kemukakan, dilihat kalau semangat yang ditunjukkan iya, tapi aplikasinya masih jauh dari ini. Soal PAD kan hari ini yang ada di gambaran, yang ada di benak hampir sebagian besar kita itu yang real memang dari pajak kendaraan bermotor. Terus dari pajak dari air permukaan. Kemarin katanya sudah berhasil mendatangi salah satu corporate gitu. Tapi ya itu tadi hanya sebatas ini. Saya masih beranggapan wah ini hanya sebatas gimmick, belum pada tahapan tataran ini. Terus ada lagi soal mineral bukan logam, mulai dari pasir, batu dan lain-lain. Kan banyak ini kita dapat info dari kawan-kawan bahwa di beberapa kabupaten lah yang setiap hari kita bisa ratusan kan mobil dump truck itu yang ngangkut, tapi nggak jelas kemana ininya. Nah, kita sempat coba tanya ke Bapenda, ke SDM belum, karena kita belum sempat ini. Saya karena kebetulan kami tergabung di Pansus soal kemudahan investasi dan pemberian insentif itu, kita sempat ngobrol waktu itu ada SDM dan ternyata ya gimana kita mau dapat mau menggali PAD dari situ, karena memang mereka yang melakukan aktivitas itu disinyalir ilegal. Gitu, karena mereka tidak punya izin. Nah, ini kan aneh lagi. Sudah tahu persoalannya di situ, kenapa nggak kita kejar, dorong supaya mereka legal sehingga kemudian kita bisa menghitung. Dan saya yakin pelaku usaha itu mau, mereka kalau diberi kemudahan untuk bisa berusaha secara legal kan mengurangi risiko bagi mereka. Dan saya kira siapapun pasti menginginkan usaha yang dilakukan itu secara legal. Gitu. Itu salah satu ini contohnya. Jadi kembali soal itu, saya kira ya tidak cukup hanya semangat saja, tapi harus dibarengi dengan kinerja yang benar-benar ini, sehingga target tadi, keinginan yang sempat diutarakan itu bisa tercapai, bisa terrealisasi. Apakah diperlukan, Bang? Atau memang sudah ada semacam kayak tim percepatan pembangunan Provinsi Lampung gitu? Katanya udah ada. Ya, itu kan sudah ada, Bang. Saya juga baru dengar nih, Bang.
Nah, sejauh mana tim ini sudah bekerja? Ya belum bekerja lah, belum kelihatan. Makanya katanya ada, saya sempat melihat beritanya, dan karena kemarin sempat ramai ada penolakan Ya. terhadap beberapa figur. Nah, kita akhirnya tahu ada tim percepatan, tapi apa langkah-langkah yang sudah dilakukan ya kita nggak tahu. Kayaknya memang ya inilah kawan-kawan dari ini jurnalis Pemprov ini mestinya. Ya. Artinya memang banyak instrumen yang sudah dibuat dan memang sudah ada dari jauh sebelum ini, tapi kita melihat belum ada satu kerja yang maksimal. Ya. Kira-kira gitu Bang ya. Ya. Nah ini juga bisa menjadi catatan pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Pak Gubernur, bagaimana untuk memberikan satu motivasi, evaluasi, dan tentunya nanti akan berdampak pada kinerja gitu. Ya. Nah, dari sisi legislatif nih Bang, melihat persoalan-persoalan itu, apa yang kira-kira harus didorong, yang dilakukan oleh teman-teman di Komisi 3 khususnya Bang, dengan OPD yang hari ini menopang ataupun lembaga yang menopang untuk peningkatan PAD dan peningkatan produktivitas ekonomi. Iya, jadi kita sebetulnya di Komisi 3 itu sudah bersepakat untuk melakukan inventarisasi ya dari semua aspek yang memungkinkan kita bisa mendapat pendapatan dari situ sebagaimana regulasi. Nah, melakukan inventarisasi, terus mulai dari OPD apa saja, aspeknya apa saja, baru kemudian nanti akan kita tindak lanjuti. Kita tindak lanjuti untuk memanggil kawan-kawan itu, mengundang kawan-kawan itu untuk membicarakan kira-kira apa yang paling mungkin bisa kita lakukan untuk bisa mengoptimalkan itu. Tinggal nunggu waktunya kapan itu. Tinggal nunggu waktunya kapan. Jadi memang sepertinya keadaan ini lagi serba terbatas gitu. Ya. Ya, mau gerak tidak maksimal gitu kan. Nah, akan tapi setidaknya kawan-kawan atau sobat IJP menjadi penting bagaimana kita melakukan kontrol terhadap fungsi-fungsi pemerintah yang ini jangan sampai seperti tadi yang saya tangkap apa yang disampaikan Bang Yos, ya gubernur bekerja dengan maksimal nih. Dia harus jemput bola ke pusat gitu ya Bang ya. Ya. Jemput bola ke pusat, kemudian dia turunin ke bawah. Tapi perangkat-perangkat kerjanya ini tidak belum mampu. Iramanya belum mampu untuk mengimbangi. Belum satu frekuensi. Ya, kira-kira belum satu frekuensi. Nah, ini menjadi satu catatan Sobat IJP. Bagaimana kemudian kita bersama-sama nih, bersama Bang Yos dan kawan-kawan di legislatif, kemudian dengan teman-teman Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung, setidaknya kita akan memberikan catatan-catatan ke pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Pak Gubernur. Ya, kami juga boleh. Ya. Iya. Kan kawan-kawan IJP kan mungkin jangkauan pendengaran, jangkauan penglihatan itu lebih luas, atau ada sesuatu yang tidak kami temukan, ditemukan oleh kawan-kawan IJP. Kami tentu sangat berterima kasih kalau ada masukan, kira-kira apa hal yang bisa kami lakukan dalam rangka mendorong. Jadi terbangun sinergisitas dulu nih antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD. Ada sinergisitas, lalu kemudian apa yang bisa kami lakukan untuk bisa mendorong agar yang tadi belum satu frekuensi bisa satu frekuensi. Khususon Bang, satu terkait dengan BUMD. Nah, kita tahu nih kemarin sudah ditetapkan nih direksinya, Wahana Raharja, LJU gitu kan. Apakah dua BUMD ini sudah ditetapkan core bisnisnya Bang? Dia mau ngapain? Sebetulnya sudah ada. Jadi kan gini, ketika BUMD ini kan ditetapkan melalui Perda. Siap. Nah, ketika itu sudah ditentukan core bisnisnya apa gitu. Artinya perencanaan strategis ke depan yang mau dia kerjakan harusnya sudah sudah ada.
Nah mestinya kemarin di dalam pada saat rekrut jajaran direksi itu kan sudah tergambar. Nah Ya. kawan-kawan ngikutin, kalau saya nggak mengikuti, Ya, nggak terlalu mengikuti jajaran yang kemarin sudah ditetapkan ini apa sih ininya ke depan gitu. ya, memang ada itu Bang, presentasi tiap calon gitu ya. Nah, hanya saja kan itu materinya tidak dipublish gitu loh. Nah, ini yang Nah apa itu ya? Menurut saya juga ya di zaman keterbukaan informasi ini ya memang harus lebih dibuka lagi nih itu. kemarin tuh sebetulnya kalau di Komisi 3 itu sempat muncul keinginan untuk bisa terlibat. Ya, Bisa terlibat gitu. dalam proses seleksi. Iya, dalam prosesnya. Bukan paling tidak diundang lah sehingga kita tidak harus kita menjadi bagian dari tim sel, tidak. Tapi kita diundang sehingga kita bisa melihat juga Ya, seperti apa. Tapi ya hanya sebatas keinginan saja. ya, Itu tidak terlihat karena memang domainnya dari apa Biro Perekonomian ya. ya. Akhirnya sempat ada ungkapan, wah kita sangat tumpul segala macam. Banyak sebetulnya ungkapan ketidakpuasan di internal di Komisi 3 ini. Tapi ya sudah, kita hari ini kita tidak dilibatkan, kita nanti menerima jadi, paling enggak kita undang untuk RDP nanti. Kalau memang sudah ini, baru kita bisa tahu. Baik Bang, yang kita diskusikan tadi sampai saat ini sepertinya lebih banyak catatan nih Bang ya. Kita belum melihat ada satu Belum ada action. hasil yang cukup maksimal nih gitu kan. Nah, mungkin sebagai closing statement Bang, untuk kemudian ini bisa didengar juga nih langsung ke Pak Gubernur, kemudian dengan perangkat kerja daerah yang akan membantu Pak Gubernur gitu. Kira-kira apa Bang sebagai closing statement Abang? Ya, jadi gini, seberapa besar pun keinginan kita untuk berlari kencang, Siap. kalau tidak ditopang oleh sebuah kekuatan yang memadai, ya hanya sebatas angan-angan. Begitu juga dengan saudara gubernur ini, seberapa ini pun semangat dia untuk mendorong kemajuan bagi provinsi dan masyarakat Lampung tanpa ditopang oleh kekuatan yang memadai, terutama dari sektor ini, keuangan, ya nggak akan bisa diinikan. Saya sering berkata ke kawan-kawan, mau seperti apa keinginan kita, program sebagus apa yang mau kita inikan, kalau nggak ada uang untuk bisa menjalankan itu, rasanya ya hanya sebuah angan-angan. Jadi belum ada kata terlambat sih, karena kita memang baru memulai ya. Jadi baru memulai. Nah, gubernur segera lakukan evaluasi terhadap perangkat-perangkatnya ini, mana kira-kira yang memang belum seirama, yang belum satu frekuensi dengan beliau, ya dievaluasi lah. Kan banyak tenaga produktif lain yang bisa ini. Lalu ada satu lagi nih, kemarin kan udah dari Jakarta bersama dengan Ketua DPRD juga ketemu dengan beberapa menteri. Oh, dengan Pak Erlangga terakhir ya? Iya, dengan terkait soal dengan singkong. Soal kebijakan pembatasan. Nah itu juga bagus. Mudah-mudahan dengan itu nanti ya mampu mendorong ngelihat perekonomian di tengah-tengah masyarakat kita lah. Karena memang mayoritas kita kan Lampung ini sumber daya alamnya sangat minim. Ya. Kita lebih banyak pada sektor pertanian. Jadi mudah-mudahan lah. Sama dengan tadi soal, jadi bukan ya ketika ini bisa efektif diberlakukan, alih fungsi tanaman tadi dari singkong ke jagung tadi kan menjadi pertimbangan juga, karena nggak perlu dilakukan kalau memang bisa ini. Ya. Jadi itu saya kira ya segera ini saudara gubernur ini
evaluasi jajarannya, semangatnya yang baik ini dapat diimbangi oleh kinerja perangkatnya. Baik Bang. Ya, sehingga Lampung ke depan bisa menjadi lebih baik. Siap. Jadi Sobat IJP, kita akan kawal ini bersama dengan teman-teman legislatif, bagaimana mengawal dan membantu pemerintah Provinsi Lampung dalam ini Pak Gubernur dengan semangat kerja yang tinggi, motivasi yang tinggi dalam upaya mendongkrak PAD tentunya. Beliau kita bisa lihat kiprahnya belakangan ini jemput bola ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Lampung. Tapi semangat ini kita sepakat nih, tidak melihat atau belum melihat diimbangi oleh perangkat kerja di OPD. Nah, ini menjadi satu bahan evaluasi yang bisa segera dibenahi oleh Gubernur Lampung dan jajarannya agar upaya-upaya yang tadi, semangat yang tinggi tadi ini segera mendapatkan hasil yang baik. Mungkin itu saja Bang Yos yang bisa kita diskusikan untuk kali ini, dan akan kita diskusikan di tema-tema yang lain juga dan waktu yang lain. Terima kasih Sobat IJP. Saya tutup dan saya akhiri perbincangan diskusi kita terkait PAD ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.